Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan? Survei LSI Dene JA ya, cuma Prabowo yang masuk putaran kedua Pilpres di 2024. Kata siapa begitu ya? Kalau menurut saya pribadi, dalam survei saya pribadi, dalam pengamatan saya pribadi, dan bahkan di channel Hodari Podcast Rakyat ya, yang masuk di putaran kedua dan bisa menang mutlak itu adalah Anies Baswedan. Pak Ganjar tidak akan masuk di putaran kedua. Saya kira seperti itu begitu ya. Karena apa? Karena akan pecah dari pendukung-pendukung Pak Jokowi begitu, lebih banyak kepada Pak Prabowo begitu kan. Pak Ganjar tidak begitu signifikan, apalagi sekarang ini Pak Prabowo sudah ke Jawa Tengah, relawan-relawan si Gibran bergabung kepada Pak Prabowo, dan bahkan relawan-relawan Pak Jokowi ya sebagian besar mendukung Pak Prabowo. Bisa saja pertarungan kedua nanti adalah ya Anies dengan Pak Prabowo begitu. Siapa menang? Justru Anies Baswedan. Tetapi ini menarik, tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, survei LSI ya, cuma Prabowo yang masuk putaran kedua di Pilpres di 2024 ya. Kata siapa begitu ya? Ya, kita melihat dari prestasi-prestasi Anies Baswedan saat ini begitu dibandingkan dengan lembaga survei yang hari ini, bahwa Anies Baswedan di urutan ketiga begitu ya. Bahkan begini logikanya, kalau Anies Baswedan di urutan ketiga, lantas bagaimana dengan orang-orang yang kemudian dicegal, diintimidasi, dibully habis-habisan? Kan survei nomor 3 nggak ngurus begitu kan begitu logikanya. Tetapi kok menjadi perhatian itu adalah Anies Baswedan begitu ya. Ada apa? Jangan-jangan surveinya yang kebalik begitu. Ada selotip atau lakban ya, lembaga survei Mingkem lebih baik, soalnya publik sudah tahu tipu muslihat mereka. Biarkan menggonggong ya, hafilah tetap berlalu ya. Bahkan kalau cuma Prabowo, ngapain ada putaran kedua? Syukur ada polling sebagai pembanding. Sejak survei-survei Pilgub DKI Jakarta yang menempatkan Pak Anies Sandi selalu nomor buncit ya, tapi mereka yang menang ya. Sudah habis kepercayaan saya kepada lembaga survei politik. Apalagi surveinya seperti ini, tergantung siapa sponsornya begitu ya. Kita lihatlah situasi dan kondisi hari ini begitu kan. Survei berseleweran, setiap hari disurvei. Bahkan Anies Baswedan begitu kan, kejujuran dan apa di survei begitu. Jangan-jangan nanti ya Pak Anies Baswedan pakai jas, lebih pantas mana jas dipakai Anies Baswedan dengan Pak Ganjar? Malah survei mengatakan lebih pantas kepada Pak Ganjar begitu ya. Ini semuanya disurvei, bayangkan begitu ya. Saking paniknya, saking takutnya memberikan narasi data survei itu, padahal kalau kita lihat bisa saja metodenya salah, bisa saja metodenya itu dirubah-rubah begitu kan. Tetapi dengan dana yang banyak, finansial yang banyak ya belum dimunculkan ke publik dari siapa, kan begitu logika kita begitu. Jadi lembaga-lembaga survei ini tergantung siapa sponsornya begitu ya. Kalau mau putaran kedua ya 2 capres dong, mana mungkin cuma 1 capres, wong aneh iki ini. Bahkan ya orang bengkok bacanya entah jurnalis atau salah nulis atau tukang survei atau apa begitu ya. Emang harus berapa masuk putaran kedua? Emang harus 3 orang atau 1 orang? Banyak sekali pro dan kontra begitu, kritikan-kritikan netizen. Ternyata masyarakat hari ini sudah cerdas begitu ya, sudah pinter begitu ya. Dia tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang tidak kredibel begitu ya. Pokoknya semua menentukan survei. Kalau gini mah capres beradu banyak duit aja untuk survei, yang terendah pun bisa jadi tinggi. Ya Pak Ganjar itu bisa menjadi presiden, tapi presiden survei. Kan bisa begitu logikanya begitu ya. Ini kan sangat menarik begitu ya. Tetapi masyarakat hari ini tidak bisa dibohongi begitu. Banyak ini komentar-komentar netizen banyak sekali bahwa ya tidak begitu lembaga survei, tidak begitu percaya terhadap lembaga survei, terus kemudian apalagi survei-survei yang tidak kredibel dan sebagainya begitu ya. Banyak sekali ini, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya ini menarik begitu ya, dikutip dari Gelora ya, survei LSI ya, cuma Prabowo yang masuk putaran kedua Pilpres di 2024. Kata siapa begitu? Lantas bagaimana dengan Anies Baswedan begitu ya? Peta elektabilitas bakal calon presiden baca pres yang digadang-gadang akan bertarung di 2024 berubah ya. Jika sebelumnya Ganjar Pranowo selalu unggul di berbagai survei, baca pres PDIP itu kini justru disalib oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ya. Dalam survei tertulis ya terbaru LSI ya, elektabilitas Ganjar menempati posisi kedua dari 3 simulasi capres bersama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Posisi pertama ditempatkan Prabowo dengan dipilih sebanyak 33,9% dan posisi kedua ditempati Ganjar dengan 31%. Bahkan ya, sementara Anies Baswedan hanya 20,8% dan memilih tidak tahu atau tidak menjawab 13,4%. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dari peristiwa yang ada begitu ya, ketika Pak Ganjar di posisi pertama, lalu kemudian ada Anies Baswedan di posisi ketiga, dan ada kedua ada posisi Pak Prabowo begitu. Saya melihat bahwa kenapa yang dihujat terus ini adalah Anies Baswedan begitu ya. Kenapa begitu kan? Dituduh intoleransi, dituduh gubernur tidak becus, dituduh berbagai hal begitu ya. Kenapa kalau sudah nomor 3 ngapain masih memikirkan itu begitu ya? Karena kan secara logika nomor 3 itu sudah tidak bisa menjadi urutan di posisi pertama, kan begitu logikanya. Biarkan aja begitu kan. Ini jangan-jangan surveinya yang salah begitu, atau kebalik, Anies Baswedan bisa posisinya adalah pertama begitu ya. Bahkan ini, jika tidak capres ada Pilpres 2024, Prabowo masuk putaran kedua karena berada di atas batas minimal dukungan 33,3%. Demikian ya pemaparan peneliti LSI ya, Aji Alfarabi dalam survei bertema capres pertama yang lolos putaran kedua dan 4 isu lainnya ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keunggulan Prabowo dibanding Anies dan Ganjar. Dalam survei tersebut, pertama, mayoritas pemilih menginginkan capres yang strong leader dan mampu menumbuhkan ekonomi. Bahkan faktor kedua, Prabowo mendapatkan limpahan ya dari penurunan dukungan untuk Ganjar. Prabowo juga dinilai lebih berpengalaman di pemerintahan pusat dan menjadi tokoh sentral yang banyak diterima sintrum politik. Bahkan ya sementara itu ya, elektabilitas Ganjar cenderung menurun jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Seperti pada survei bulan September 2022, elektabilitas Ganjar 31,3%, lalu pada Januari 2023 elektabilitasnya 37,3%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan survei mulai bulan Juni. Dari survei di sini saja ya sudah 37%, artinya kan seharusnya kan ini kalau 50% kan menang telak begitu ya. Jadi apa yang ada di benak survei-survei seperti ini begitu ya. Adapun survei LSI ya ini gelar pada 3 sampai 14 Mei ya 2023 dan metodologi multi random sampling ya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tatap muka melalui kuesioner, margin of error-nya ya survei ini 2,9%. Artinya narasi yang dibangun oleh survei ini menurut saya pribadi ya, karena memang di satu sisi ya ngapain kita percaya kepada lembaga survei begitu, tapi kami tetap menghormati karena ini adalah redaksi orang begitu ya. Tetapi ya kami pribadi mengamati bahwa selama ini kenapa sih ya kepada 3 calon ini yang kemudian ada Pak Prabowo, ada Anies, ada Pak Ganjar begitu kan, selalu yang dituduh ya, yang paling keras sekali dituduh seolah-olah pendukung-pendukung Pak Prabowo, pendukung-pendukung Pak Ganjar bersatu di situ lalu kemudian menghujat Anies Baswedan begitu ya. Kenapa kok seperti itu? Wallahu a'lam ya. Tetapi melihat dari ini jangan-jangan surveinya yang kebalik begitu ya. Kata Anies Baswedan, saya urutan nomor 3, tidak pernah urutan pertama. Jangan-jangan kok saya dibully terus ya. Ada apa? Jangan-jangan saya yang surveinya nomor 1 begitu, kata Anies Baswedan. Ya bisa saja seperti itu begitu. Nanti akan ada ya survei bagaimana ya adjust yang dipakai oleh Anies Baswedan, Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dan sebagainya. Semuanya disurvei karena dia memberikan narasi bagaimana masyarakat itu percaya terhadap lembaga survei. Ternyata hari ini ya masyarakat lebih cerdas daripada lembaga survei itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rayan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.